Tell me more. I said, and I think the US government and the UK government invented it, which is the NSA and the GCHQ in the UK, who are the two world centers of cryptography. Because even how the white paper is written, it's You think this they're transatlantic. Satoshi? Yes. Yo guys, Raoul Pal di acara Impact Theory bersama Tom Bilyeu di YouTube ya menyatakan bahwa Bitcoin ini dibuat oleh pemerintah Amerika dan Inggris, created by the US government and UK guys. Beberapa hal ini akan kita bahas dalam video ini secara lebih mendetail nanti ya teman-teman. Dan ada juga altcoins yang akan kita bicarakan di sini, serta seperti apa kita melihat investasi kita di kripto ini yang sedang berdarah-darah ini teman-teman. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tadi itu mengenai Bitcoin yang dikatakan oleh Raoul Pal ya tadi, kemudian ada altcoins di sini. Yang pertama adalah Matic, kemudian Shiba Inu dan Cardano guys. Dan kaitannya kenapa altcoins ini semuanya pada berdarah. Yang pertama kita lihat di sini adalah untuk sekarang ini dengan posisi market cap yang masih berada di atas 1 triliun dolar untuk keseluruhannya teman-teman, merah semua Bitcoin altcoins di sini. Bahkan stablecoin ikutan merah di sini teman-teman. Dan ini penyebabnya tentu saja oleh si Gary Gensler. Dan di sini untuk yang pertama kita update adalah SEC ini telah menyatakan bahwa Cardano, Solana, Polygon Matic adalah sekuritas. Jadi apa yang dilakukan oleh Gary Gensler ini adalah menekan semua altcoins di sini guys. Altcoins. Tetapi saya tidak dengar Ethereum di sini. Selanjutnya adalah di sini yang penting kita perlu catat tanggalnya mengenai hal ini ya, bahwa Robinhood akan melakukan delisting terhadap Cardano, Polygon, dan Solana teman-teman. Ini akan mereka lakukan secara efektif nanti itu per tanggal 27 Juni 2023 guys. Dengan pengumuman ini dikatakan ya bahwa para user itu masih bisa membeli, menjual, atau hold ADA, Matic, dan Solana hingga batas waktu yang ditentukan. Artinya sebelum 27 Juni masih bisa dilakukan jual beli. Tetapi menurut saya yang ada di sini adalah orang-orang ini akan menarik ataupun menjual 3 koin tersebut teman-teman. Dan semuanya ini adalah large cap yang kena hantam oleh si Gary Gensler. Kemudian teman-teman mengenai Polygon Matic di sini. Polygon Matic ini merupakan aset ketiga terbesar dari Wolf of Wall Street. Jadi kalau kalian yang follow YouTube-nya dia ataupun Twitter-nya dia, insight-nya itu luar biasa keren teman-teman. Dan dia sendiri menyatakan ya, jagoannya dia ini, si Matic ini bahkan tumbang teman-teman. Dia sudah kasih tahu, dia sudah tahu sebenarnya ya, potensi akan terjadi tumbang seperti ini. Oleh karena itu 3 minggu yang lalu, sejak 3 minggu yang lalu dia sudah kasih warning teman-teman, akan terjadi hal ini kepada Matic. Apakah dia ketakutan ketika dia mengupload hal seperti ini? Menurut saya tidak teman-teman, karena dia jelas-jelas menyatakan my third largest holding teman-teman. Dia hold ini, artinya dia tidak ada kemungkinan untuk menjual dalam waktu dekat-dekat ini, karena orang yang kalau invest di long terms ya untuk beberapa altcoin sepertinya menunggu bull run teman-teman. Kemudian alasan kenapa Matic ini down so bad today, kenapa dia turunnya tuh dalam sekali ya, turunnya betul-betul kencang, dan 30%, 30-an persen dia ini turun hanya dalam waktu 1 minggu, dan per 24 jam kemarin saja itu 27% kalau tidak salah teman-teman. Polygon price is going to zero, itu pertanyaannya di sini. Apakah dia benar-benar akan going to zero ini Matic ini? Menurut kalian teman-teman, coba kalian tulis di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian. Kemudian teman-teman ya, mengenai Polygon Matic ini masih kita berbicara. Ada jutaan koin Matic ya, token Matic ini dikirim ke Binance dan Coinbase meskipun akan menghadapi 30-an persen penurunan. Dan menurut data di sini, ini diambil dari Lookout Chains, bahwa ada pause yang berkaitan dengan Robinhood ya di sini. Mereka ini ada deposit 9,4 juta token Matic ini ke exchange hanya dalam waktu 15 jam teman-teman. Dan ini menurut saya ya, untuk kita tidak gegabah di sini teman-teman. Pause ini ngirim barang itu ke exchange itu biasanya pertanda akan ada distribusi ataupun penjualan.
Dan di sini kita lihat harga Matic ini sudah turun ya, cukup parah di sini. Seperti dikatakan oleh Wolf of All Streets di sini, sudah parah ini turunnya teman-teman. Tetapi jangan gegabah dulu, misalnya kita ambil posisi ini. Wah, ini sudah bottom. No guys, jangan terburu-buru, artinya pembelian kita itu kalau bisa ya DCA aja pelan-pelan sedikit demi sedikit gitu kan. Supaya kita tidak all in, malah jatuhnya itu dia masih turun lagi seperti itu teman-teman. Jadi ya tetaplah menggunakan manajemen risiko kita masing-masing untuk hal ini ya, terutama terkait dengan Matic ini. Kemudian ada Shiba. Shiba Inu merilis ya untuk trailer Rocket Pound, sebuah metaverse yang paling dinantikan oleh komunitas Shiba. Saya tahu meskipun meme coin ini, micin ini, begitu banyak arminya, begitu banyak orang-orang yang suka dengan Shiba ini, tetapi dia juga tetap kena hantam oleh crash yang terjadi di crypto market ini teman-teman. Dan sedikit mengenai metaverse yang dinantikan oleh para Shiba Army ini adalah, ini merupakan planet baru, sama seperti Sandbox ataupun Mana, di mana mereka itu punya lahan di metaverse di sana teman-teman. Di Rocket Ponds juga akan seperti itu, bahkan di sana akan ada namanya Ryoshi Plaza. Jadi teman-teman, memang timingnya ini ya untuk pengeluaran metaverse dari Shiba ini memang kurang tepat sebenarnya teman-teman. Bahkan ini pun coincidence lah kita bilang seperti itu ya, karena dia tidak merencanakan akan terjadinya crypto crash seperti ini. Akan tetapi hal yang sama terjadi juga di Shiba ini, ada 4 triliun Shiba Inu pindah ke Binance teman-teman. Apa yang terjadi? Apakah Paus ini akan dalam posisi akan menjualnya atau ini distribusi? Yang menurut saya ada kemungkinan besar ke sana teman-teman. Untuk itu kita yang berada di dalam investasi kripto di sini ya, ataupun trading kripto, kita perlu untuk melihat hal ini dan merencanakan manajemen kita untuk membeli ataupun menjual. Tetapi kalau menjual sepertinya sudah banyak ya yang di komentar saya baca itu, wah ini sudah dalam sekali, kalau jual sekarang malah rugi. Oke teman-teman, menurut saya untuk yang long term di sini ya teman-teman, stick to the plan, ke rencana awal kita. Ya udah, kita tunggu sampai bulan yang akan datang. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita beralih sekarang ini ke Cardano. Cardano juga mengalami crash 23% hanya dalam waktu sehari, dan total likuidasinya itu hampir 400 juta dolar teman-teman. Semuanya berkaitan dengan tuduhan si SEC ini yang dia klaim sebagai sekuritas tersebut teman-teman. Dan untuk Cardano ini betul-betul parah teman-teman. Saya kasih tahu kalian, ini turun dalam sekali di sini, bahkan sempat di 0,23 dolar di sini teman-teman. Dan saya tahu teman-teman ini adalah salah satu koin andalan dalam Black Chuan ya, selain dari XRP, Cardano dan XRP teman-teman. Tetapi menurut saya secara pribadi di sini untuk Cardano guys, Cardano ini merupakan salah satu altcoins di dalam 10 besar yang sibuk sekali selama bear market ini membangun partnerships, kemudian memperbesar ekosistemnya, menerima banyak sekali ya proyek-proyek baru yang masuk ke atas blockchain-nya si Cardano ini, termasuk Shiba, termasuk Polygon Matic yang kita bicarakan dari tadi. Ketiganya altcoins ini meskipun beda-beda kelas ya teman-teman, menurut saya di bull run yang akan datang dia masih punya potensi teman-teman. Tetapi apakah kalian akan membelinya secara agresif sekarang? Itu saya kembalikan lagi kepada kalian. Bagaimana kalian memanajemen risiko kalian dan melakukan DCA di sini teman-teman. Dan ada satu fakta di sini teman-teman yang menarik ini dari Angga Andinata ya. Untuk kenyataan di sini teman-teman, fakta ya mengenai keadaan ini, meskipun selama 7 hari terakhir kita ini SEC menggugat Binance dan Coinbase, kemudian berdarah di mana-mana teman-teman, faktanya adalah global crypto market cap ini masih di atas 1 triliun dolar, dan ini lebih baik ya. This is better than 2022 teman-teman, dan volume trading naik 99,97%. Yes, didominasi oleh stablecoin. Orang-orang mengeluarkan asetnya dari altcoins itu pindah ke stablecoins, barangkali seperti itu teman-teman. Kemudian yang membuat altcoins berdarah-darah salah satu penyebabnya adalah Bitcoin dominance-nya naik teman-teman. Kemudian berkaitan dengan Bitcoin di sini teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Raoul Pal di acara Impact Theory ya, di sana dia katakan bahwa memang Bitcoin ini dibuat oleh government US, kemudian government of UK teman-teman. Jadi Inggris dan Amerika di belakang layar itu dikatakan oleh Raoul Pal di sini. Pendapatnya dia di sini bahwa itu sengaja dibuat. Itulah kenapa ya kejadian 2008 ya, krisis besar-besaran yang terjadi di 2008 itu kemudian tiba-tiba di setahun kemudian muncul
muncul entitas yang bernama Satoshi Nakamoto yang dikatakan itu adalah tim lah segala macam di situ. Kemudian dia membuat white paper. White paper itu dibuat untuk memperkenalkan sebuah jenis digital aset baru ataupun mata uang baru yang akan melindungi aset para investor dari kejadian inflasi ataupun krisis yang terjadi di 2008 itu. Itulah make sense-nya bagi Raoul Pels di sini. Tidak mungkin ini dilakukan oleh orang-orang biasa, katanya dia. Dan ini murni pendapatnya dia bahwa Amerika dan Inggris berada di belakang ini. Dia menganalogikan bagaimana dengan Google. Google itu ada Google X yang dimana eksperimen-eksperimen itu dilakukan, teman-teman. Di balik Google itu ada Google X yang melakukan eksperimen luar biasa banyak di sana. Sehingga apa yang dilakukan oleh mereka di sini, yang ditekan itu adalah si altcoins, teman-teman. Menurut Do9 di sini, yang ditekan itu altcoins, seriously. Kemudian sampai adopsi terhadap CBDC ini, kemudian lancar sudah jalannya, sudah dibersihkan ini semak-semak di depannya, maka CBDC inilah yang akan menjadi inti dari proyek mereka yang akan membuat orang-orang ini menggunakan USD digital tersebut, teman-teman. Bahkan Gary Gensler menyatakan altcoins yang kamu butuhkan di sini adalah satu-satunya USD, guys. USD. Dan kalau kita melihat ke riwayat yang jauh, teman-teman ya, satu lagi hal yang menarik masih dari Angga Andinata. Saya termasuk salah satu followersnya dia, baik di Twitter ataupun di YouTube, teman-teman ya. Risetnya dia itu luar biasa. Di sini dia tampilkan sebuah dokumen yang di screenshot juga dari Twitter, bahwa di tahun 1933 Amerika ini, pemerintah Amerika menyita semua emas yang dimiliki oleh rakyatnya di sana, teman-teman. Dan apa yang terjadi setelah itu? Terjadilah dolar yang di-pack dengan emas pada saat itu, teman-teman. Apakah ini kurang untuk membuat kita paham mengenai bagaimana krisis ini benar-benar direncanakan? Crypto crash ini betul-betul disengaja, teman-teman. Karena tujuannya adalah bagaimana dia menarik lagi nih Bitcoin ini masuk ke dalam pemerintahan tersebut, teman-teman. Seperti yang kita tahu kan, saingannya dia sekarang ada Cina. Cina juga punya banyak Bitcoin. Oleh karena itu gimana caranya dia mau tarik ini Bitcoin ini, teman-teman. Sehingga wajar ada yang menanyakan di sini ya, di Do9 di sini, teman-teman, berapa prediksi Bitcoin di bull run. Kemudian Do9 di sini menyatakan $100.000 lebih. Ini prediksi dari Do9, teman-teman. Kemudian menutup video kali ini, teman-teman ya, mengenai turunnya harga Bitcoin, harga altcoins. Kalau Bitcoinnya nggak terlalu turun sih, tetapi altcoinsnya ini udah 30-40% ya turunnya, teman-teman, gara-gara Bitcoin dominance-nya juga naik. Saya ingin menutup kalimat ini dengan Angga Andinata lagi, teman-teman. Kripto ini memang volatil, tetapi buat dia, no dip, no lembo, guys. Demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.